Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Mania, NIM 234-200 dari kelas MGT3 semester 5. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dengan dosen pengaku Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai presentasi bisnis, komunikasi interpersonal dan kelompok, negosiasi bisnis, etika dalam komunikasi bisnis, dan teknologi digital dalam komunikasi. Baiklah, langsung saja kita mulai dari materi pertama, yaitu tentang presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah menjelaskan atau menyampaikan informasi tentang bisnis yang kita punya, mulai dari pengembangan produk, pengajuan usul proyek, perluasan pasar, dan lain sebagainya. Tujuan dari presentasi bisnis adalah pertama, untuk memberikan informasi bisnis kepada khalayak. Informasi bisnis dapat berupa informasi mengenai produk baru, pengembangan produk, atau hal-hal penting lainnya seputar bisnis. Maka harus disampaikan dengan menarik, tidak membosankan, mudah dipahami, dan enak didengar serta tidak bertele-tele. Yang kedua, memberikan hiburan. Presentasi yang tidak menghibur tidak akan efektif. Audiens yang cenderung bosan justru tidak akan menyimak isi presentasi dengan baik. Akibatnya, mereka tidak akan ingat pada materi presentasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, menyentuh rasa emosi audiens. Emosi audiens bisa tersentuh jika isi presentasi berhubungan dengan pengalaman mereka. Saat ada presentasi bisnis mengenai produk baru yang bisa memenuhi kebutuhan audiens, yang dibawakan dengan narasi yang menyentuh pengalaman mereka, tentu emosi audiens akan langsung tersentuh dan menyimak presentasi dengan lebih serius. Kemudian yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Jika isi pemaparan terdengar begitu meyakinkan, maka audiens akan bertindak sesuai dengan harapan. Itu artinya presentasi berjalan dengan efektif dan berhasil. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Misalnya, percakapan antara dua orang yang saling mengenal dan tidak sengaja bertemu. Sedangkan komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti pada rapat, pertemuan, atau konferensi. Ada dua klasifikasi kelompok, yaitu pertama, kelompok primer, dan yang kedua adalah kelompok sekunder. Apa sih perbedaan antara kelompok primer dan sekunder? Perbedaannya adalah sifat hubungannya. Kelompok primer punya sifat hubungan pribadi yang erat dan tahan lama. Sedangkan kelompok sekunder sifatnya hubungannya hanya sementara dan impersonal yang berorientasi pada tujuan. Negosiasi bisnis. Sebuah usaha atau bisnis tidak lepas dari perusahaan bisnis lain. Mereka saling berhubungan dan membutuhkan, khususnya jika sebuah perusahaan ingin berkembang. Mau tidak mau, perusahaan tersebut harus bekerja dengan pihak lain untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, negosiasi menjadi hal yang mutlak dalam dunia bisnis. Jika tidak ada transaksi dengan adanya negosiasi, maka bisnis tidak akan terjadi. Dunia bisnis hidup dalam keterikatan hubungan antara pemasok, produsen, distributor, konsumen, dan pihak terkait lainnya. Dalam membangun hubungan tersebut selalu ada negosiasi bisnis di dalamnya. Jadi, apa sih negosiasi bisnis itu? Jadi, negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama yang memiliki kesamaan persepsi, pengertian, dan persetujuan, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada, dan mencapai kondisi saling menguntungkan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Walaupun realitanya tidak semua negosiasi selalu ideal, di mana ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan.
Terlepas dari itu semua, negosiasi sesungguhnya untuk mencari titik temu antara dua pihak atau lebih. Etika dalam komunikasi bisnis. Etika berasal dari Yunani, ethos, yang mengandung arti yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, persamaan, sikap, dan cara berpikir. Komunikasi dalam dunia bisnis bukanlah pelaksanaan yang mudah, karena dibutuhkan suatu keterampilan berkomunikasi agar tercipta komunikasi efektif dalam lingkungan bisnis. Dalam dunia bisnis seringkali terjadi konflik yang disebabkan oleh hambatan komunikasi bisnis. Contohnya kesalahpahaman akibat maksud informasi yang kurang jelas. Selain itu, juga terdapat beberapa hal yang terkait dengan etika yang harus diperhatikan oleh organisasi bisnis atau perusahaan, yaitu tentang keadilan, kepekaan, rasa hormat, dan kejujuran. Setiap organisasi bisnis harus menekankan pentingnya etika komunikasi bisnis, karena bisnis membangun hubungan yang baik dengan relasi kerja, masyarakat, dan pemegang saham. Etika komunikasi bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang bagi organisasi bisnis atau perusahaan. Etika komunikasi bisnis memiliki tujuan yaitu dalam melindungi, menghargai, dan juga memelihara citra bisnis yang baik bagi organisasi bisnis atau perusahaan. Maka dari itu, etika komunikasi bisnis merupakan aspek penting dalam membangun bisnis dengan baik. Sukses atau gagalnya suatu bisnis bisa juga ditentukan oleh etika komunikasi bisnis. Oleh karena itu, organisasi bisnis atau perusahaan harus memaksimalkan mungkin mempertahankan nilai etika komunikasi bisnis dengan baik. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jaring sosial seperti Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, dan MySpace. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi, fungsi dari teknologi informasi, mengerti alasan penggunaan teknologi, dan mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital yaitu pertama, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Kemudian yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Kemudian yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Selain memiliki kelebihan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul. Kekurangan teknologi digital seperti kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Kemudian yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain sebagainya oleh hacker ataupun virus. Kemudian yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai komunikasi bisnis digital yang saya rangkum menurut pengetahuan saya selama 1 semester ini. Baiklah, sekian video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Vera Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.